Yeah. Hey, Ma. Fucking dark up here, huh? Just had like an aneurysm or something. Hai geng, ketemu lagi di channel YouTube Movie Gang. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Movie Gang akan membuat alur cerita film horor tahun 2021 yang berjudul The Tool. Film ini dibintangi oleh Jordan Hayes sebagai Cammy, Max Stappen sebagai Spencer. Film ini bergenre horor yang menegangkan. Kalian bisa berimajinasi sebagai penumpang atau pengemudinya. Siapa yang seharusnya lebih takut? Bagaimana ceritanya? Kita langsung cus aja ke filmnya. Let's begin. Film diawali dengan scene di mana seorang supir taksi online memilih orderan penumpangnya. Ia melewati penumpang pria dan lebih memilih penumpang wanita dengan nama Cammy yang ratingnya di bawah penumpang pria tadi yang telah ia lewatinya. Ia pun segera meluncur untuk menjemput penumpang wanita tersebut. Sampainya di penjemputan airport, wanita itu menghampiri mobil yang telah diordernya. Wanita itu bernama Cammy. Mobil itu pun segera meluncur keluar airport dan menuju tujuan yang telah dipesan oleh Cammy. Cammy berencana mengunjungi rumah ayahnya di pedalaman. Di tengah perjalanan, supir itu mencoba mengobrol dengan Cammy. Supir itu bernama Spencer. Namun, supir yang bernama Spencer ini selama perjalanan mengeluarkan banyak pertanyaan yang membuat Cammy tidak nyaman. Cammy mengatakan ia sangat lelah dengan penerbangannya dan ia ingin beristirahat sebentar dan tidur. Beberapa saat kemudian, Cammy pun terbangun. Ia bertanya kepada Spencer, "Sudah sampai manakah perjalanannya?" Spencer mengatakan kalau sekitar 20 menit lagi mereka akan sampai di tempat tujuan. Spencer mencoba menggoda Cammy dengan memuji foto profil Cammy yang ada di aplikasi. Pujian itu membuat Cammy ilfeel terhadap Spencer, dan Cammy berjaga-jaga dengan mempersiapkan pepper spray sebagai alat pertahanan diri. Cammy lalu mencoba memberitahukan ayahnya dengan mengirim pesan melalui ponsel kalau supir mobil yang ia naiki mengkhawatirkan dan agak aneh. Tak lama kemudian mobil pun berbelok. Cammy mengatakan kalau Spencer melalui rute yang salah. Spencer memberitahu kalau ia hanya mengikuti GPS. Cammy cukup yakin ini bukan rute jalan menuju rumah ayahnya. Melihat Cammy yang mencurigainya, Spencer lalu memberikan handphonenya kepada Cammy untuk meyakinkan Cammy kalau ia tidak berbohong dengan rute yang ia tempuh. Spencer juga mengatakan kalau memang salah jalur, ia akan memutar arah. Cammy pun melihat handphonenya dan ternyata memang benar. Spencer hanya mengikuti jalur rute GPS yang diberikan dari aplikasi. Akhirnya Cammy tidak keberatan untuk melalui rute yang diberikan dari GPS aplikasi. Spencer melanjutkan perjalanannya sesuai petunjuk GPS dari aplikasi. Mobil pun memasuki jalan yang sepi dan gelap. Spencer merasa heran dikarenakan handphonenya tiba-tiba saja tidak berfungsi. Cammy yang melihatnya ke depan tiba-tiba saja berteriak, memperingatkan Spencer kalau ada seseorang di tengah jalan. Spencer refleks menginjak rem dan mobil berhenti. Mereka berdua merasa kaget dan terkejut. Saya yang menonton juga kaget sih, sedikit. Spencer keluar mobil untuk melihat apa yang terjadi. Ia tidak melihat apa-apa di luar mobil. Akhirnya Spencer kembali memasuki mobil dan akan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mobil tidak bisa menyala. Mobilnya mogok seperti akinya soak. Tapi Spencer yakin kalau aki mobilnya tidak soak. Dengan panik, Cammy mengatakan untuk menghentikan lelucon ini. Spencer memberitahu kalau ia tidak sedang bercanda dan ia tidak melakukan lelucon. Akhirnya Spencer keluar mengecek kondisi mesin mobil. Di dalam mobil, Cammy mencoba menghubungi keluarganya melalui handphone. Akan tetapi handphonenya kehabisan baterai. Ia mencoba mencharge handphonenya di dalam mobil, akan tetapi itu tidak berfungsi. Di luar mobil, Spencer mengatakan kalau ia tidak bisa memperbaiki mobilnya. Dan pada akhirnya Cammy memutuskan untuk pergi sendiri, mencoba mencari rumah terdekat dari tempat itu. Cammy mengambil jalan ke belakang yang dilalui mobil untuk kembali menuju ke jalan besar utama. Sampai akhirnya ia di tengah perjalanannya melihat palang yang memberitahu kalau jalan ditutup.
Kemi merasa heran bagaimana mungkin ia dan Spencer baru saja melewatinya dan tidak ada palang penutup. Di palang itu juga memberikan arah untuk jalan memutar melalui jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Kemi mencoba menerobos jalan yang ditutup dan ia menemukan palang peringatan lagi yang memperingatkan dirinya kalau ia jalan terus menerobos, sesuatu yang tidak jelas menantangnya dan akan terjadi sesuatu. Seakan tidak peduli, Kemi terus menerobos palang peringatan dan terus berjalan. Kemi menemukan palang peringatan lagi yang bertuliskan suatu teror bahwa yang memasang peringatan itu bisa melihat dirinya. Merasa ada sesuatu yang mengikutinya, Kemi segera berlari menembus jalan yang ditutup palang peringatan. Kembali ke Spencer yang memutuskan untuk menunggu di mobil. Ia sekilas melihat sosok seseorang di belakang mobil dari kaca spionnya. Spencer segera keluar dari mobil dan memeriksanya. Ia melihat kaca bagasi mobilnya ada tulisan aneh yang bertuliskan "Please pay the tollman", yang berarti tolong bayar petugas pajak. Spencer mengira itu adalah perbuatan Kemi yang kesal terhadap dirinya. Tak lama kemudian muncullah Kemi dari arah depan mobil. Yang awalnya Kemi pergi ke arah yang berlawanan menuju jalan besar. Akan tetapi, kenapa Kemi bisa tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan? Hal ini membuat mereka berdua merasa bingung dengan apa yang terjadi. Kemi yakin ia tidak berbelok ataupun memutar arah. Ia berjalan lurus tidaknya 1,5 mil. Dan entah bagaimana ia bisa berakhir kembali di sini. Kemi memberitahu kepada Spencer kalau ada orang lain yang memasang penanda peringatan jalan dan berusaha menakuti mereka. Spencer juga menunjukkan kepada Kemi tentang tulisan di kaca belakang mobil. Spencer awalnya mengira itu adalah ulah Kemi. Akhirnya Kemi menunggu di dalam mobil dan meminta Spencer untuk berjaga-jaga di luar mobil. Di dalam mobil, Kemi menemukan beberapa foto dirinya ada di dalam box mobil Spencer. Kemi begitu kaget dan takut. Ia menganggap Spencer adalah seorang penguntit yang bermaksud tidak baik terhadap dirinya. Tak lama kemudian, Spencer mengatakan kalau ia akan memeriksa keadaan ujung jalan untuk memastikan keberadaan mereka. Di saat Spencer memeriksa ujung jalan, Kemi mencari sesuatu di bagasi mobil. Ia menemukan anak panah dan mengambilnya dijadikan senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, Spencer kembali dan langsung memasuki mobil. Ia terlihat bingung dan ketakutan. Spencer mengatakan saat dirinya berjalan melewati hutan, ia hanya berputar-putar saja, seakan tidak bisa keluar dari tempat ini. Spencer mengambil obat mata dari box mobil dan ia menemukan beberapa foto Kemi. Dengan nada tinggi, Spencer menanyakan kepada Kemi kenapa Kemi menaruh fotonya di dalam box mobil miliknya. Kemi mengatakan kalau foto-foto itu sudah ada di sana. Dengan marah, Spencer melempar foto itu dan mengatakan kepada Kemi untuk menghentikan leluconnya. Kemudian dengan kesal, Spencer keluar dari mobil. Kemi pun ikut keluar dari mobil. Ia marah kepada Spencer dan mengatakan kalau Spencer telah lama menguntit dirinya. Mereka akhirnya terlibat pertengkaran. Yeah, well, you've been scaring the shit out of me. I'm bad with people. I'm sorry. I don't fucking buy it for a Di saat second. Kemi akan mengambil foto-fotonya kembali, foto-foto itu tidak ada di dalam mobil. Padahal tadi Spencer jelas-jelas melemparnya. Dengan rasa takut, mereka buru-buru masuk ke dalam mobil. Mereka berdua yakin ada seseorang di luar sana yang berusaha meneror mereka. Dari kejadian palang peringatan, tulisan di kaca bagasi mobil, foto-foto Kemi, dan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, mereka bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Kemi meminta tolong kepada Spencer untuk menghidupkan penghangat. Saat Kemi membersihkan embun di kaca, tiba-tiba saja terlihat sosok seseorang berdiri di samping mobil sambil melihatnya. Kemi pun berteriak kaget. Kemudian ada yang melempar sesuatu sehingga pintu kaca mobil pecah. Mereka berdua tidak tahu siapa yang melemparnya. Mereka berdua sangat ketakutan dan menegangkan. Dengan nekat, Spencer memberanikan diri keluar untuk mengambil senjata panah yang ada di dalam bagasi mobilnya. Kemi mengatakan kepada Spencer kalau ada sesuatu yang masuk dalam jendela saat kaca mobil tadi pecah. Spencer lalu mengambilnya. Ternyata ada suatu pesan yang diikat di batu. Pesan itu bertuliskan,
Jalan ini ditutup. Lanjutkan untuk memutar arah dan membayar tugas pajak. Mereka berdua begitu bingung dan ketakutan. Tak lama kemudian, Spencer mengatakan ada yang datang dari belakang. Spencer segera keluar dari mobil dengan membawa panah. Terlihat sebuah traktor mendekati mereka, dan Spencer mengatakan itu bukan seseorang yang dari tadi meneror mereka. Traktor itu dikendarai seorang nenek. Cammy dan Spencer merasa lega karena ada seseorang yang melewati tempat itu. Spencer meminta bantuan kepada sang nenek dan menceritakan kalau ada seseorang yang berusaha merampok mereka. Cammy juga menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Nenek itu mengarahkan ada 3 jalan yang bisa mereka lewati. Cammy mengatakan kalau mereka sudah mencoba semuanya. Semuanya berputar-putar dan hanya menuntun mereka kembali ke sini. Tempat ini seperti lubang hitam. Sang nenek juga tidak melihat adanya palang peringatan di jalan yang dilewatinya. Akhirnya nenek itu mengerti dengan situasi yang mereka alami. Nenek itu tidak bisa membantu Cammy dan Spencer dikarenakan sang nenek tidak berada di tempat mereka. Mereka di tempat yang berbeda dimensi. Nenek itu menjelaskan kalau mereka saling bertatap seolah dekat, tapi mereka berada di tempat lain. I'm not where you are. Cammy dan Spencer berada di wilayah makhluk halus. Sang nenek menyebutnya The Toolman, The Toll Man. petugas pajak. Nenek itu kembali menjelaskan kalau The Toolman sama sekali bukan manusia. Dia memiliki cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, untuk mendapatkan bayarannya. Dan bayaran itu adalah darah kematian. What does he want? Blood. Jika melewati jalan ini, The Toolman akan membawanya ke dunianya. Salah satu dari Cammy dan Spencer, atau mungkin mereka berdua, malam ini mendekati kematian. Cammy dan Spencer terjebak di jalannya The Toolman. Ia akan berhenti saat dia mendapatkan bayarannya. Cammy mendengarnya seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan nenek itu. Sang nenek meyakinkan mereka dengan mencoba meraih tangannya kepada Spencer. Nenek itu mengatakan kalau mereka tidak akan mampu untuk menyentuhnya. Spencer mencoba meraih tangan nenek itu, tapi Cammy berusaha menghentikannya. Sang nenek mengatakan percuma untuk menghubungi polisi karena mereka hanya datang ke jalan yang kosong. Dikarenakan polisi tidak bisa melihat mereka, hanya dia yang bisa melihat Cammy dan Spencer. Dikarenakan sang nenek pernah disentuh oleh The Tool sebelumnya, Cammy meminta bantuan kepada nenek itu untuk menghubungi ayahnya. Permintaan itu disanggupi sang nenek sebagai salah satu bantuan. Sebelum pergi, nenek itu menasihati Cammy dan Spencer. Nenek itu berkata, jangan biarkan The Toolman melihat kalian, dikarenakan dia bisa memasuki pikiran dan membuat kalian berhalusinasi. Akhirnya Cammy dan Spencer kembali masuk mobil. Mereka berbicara dan bertukar pikiran mengenai apa yang telah terjadi. Dan pada akhirnya Cammy memutuskan untuk keluar. Ia tidak bisa berdiam diri terus. Ia berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Mau tak mau, Spencer mengikuti kemauan Cammy. Mereka berdua akhirnya menelusuri jalan setapak di dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Mereka dikagetkan oleh sosok bayangan yang melintas di belakang mereka. Dan tiba-tiba saja di depan mereka ada alat musik kuno gramafon yang melantunkan lagu zaman dulu. Dan di atas gramafon tersebut ada surat undangan pernikahan orang tua Cammy. Mereka berpikir itu adalah ulah seorang psikopat yang meneror mereka. Lalu mereka segera berjalan kembali. Jalan yang mereka lalui bertaburkan bunga, seakan mereka menuju ke acara pernikahan. Lalu mereka dikejutkan dari atas oleh jatuhnya seseorang yang terikat dan dibungkus karung. Seseorang yang terbungkus di dalam karung itu meminta tolong. Cammy mengenali suara itu dan segera menghampirinya. Ternyata yang terikat karung itu adalah ayahnya Cammy. Cammy melihat ayahnya terikat dalam keadaan sekarat. Ayahnya berbisik mengatakan kepada Cammy agar menjauhi Spencer karena Spencer terlibat dalam kejadian ini dan akan membunuh Cammy. Setelah mengatakan itu, ayah Cammy menghembuskan nafas terakhirnya dan itu membuat Cammy sedih dan menangis. Saat itu juga Cammy berdiri
dan mengatakan kepada Spencer kalau Spencer lah yang menghabisi ayahnya. Spencer membantah, bahkan Spencer mengatakan jasad ayahnya yang mereka lihat tadi telah menghilang. Cammy pun berbalik untuk melihatnya. Ternyata jasad ayahnya tidak ada. Tiba-tiba di belakang Spencer terlihat sosok putih berkepala aneh yang membuat mereka panik dan takut. Spencer mencoba memanah sosok itu, namun panah itu tidak berarti apa-apa. Mereka berlari ketakutan menjauh dari sosok putih tersebut, yang akhirnya mereka sampailah di sebuah tempat rumah kecil di tengah hutan. Mereka merasa mengenali tempat itu dan pernah berkunjung. Lalu mereka masuk ke dalam rumah tersebut untuk memeriksanya. Di dalam mereka melihat beberapa TV tabung. Cammy juga menemukan pistol di atas meja. Di TV mereka melihat dua orang bertopeng yang berbaju putih. Salah satu dari mereka memberitahu Cammy dengan tulisan bahwa Spencer akan membunuhnya. Rekaman berubah menjadi rekaman tampilan mereka, di mana Spencer melihat ada kamera di atas TV. Mereka tidak mengerti apa maksud tujuannya. Tiba-tiba di dalam TV terlihat Spencer akan menikam Cammy. Cammy refleks menghindar dan mengambil pistol yang ada di atas meja. Langsung saja ia menodongkan pistol ke arah Spencer. Dengan panik, Spencer berteriak mengatakan untuk tidak bertindak gegabah dan meminta Cammy untuk meletakkan senjatanya. Cammy mengatakan kalau ia tadi melihat Spencer berusaha membunuhnya. Spencer meyakinkan kalau itu hanya tipuan layar dan ia tidak melakukan apa-apa. Spencer mengatakan kalau The Toolman menghasut mereka agar saling membunuh, dan itu merupakan hal yang diinginkan The Toolman. Dengan ragu, akhirnya Cammy tersadar dari emosi dan hasutan dari The Toolman. Ia segera menurunkan pistol yang dipegangnya. Mereka memikirkan bagaimana mengakhiri situasi ini. Cammy mengusulkan lebih baik kembali ke mobil dan menunggu datangnya pagi. Mereka pun segera berlari pergi dari tempat itu menuju mobil. Di tengah pelariannya mereka dihadang oleh sekumpulan orang bertopeng karung sambil membawa senjata. Cammy dan Spencer berlari berputar menghindarinya, dan akhirnya mereka sampai juga di mobil. Spencer menyempatkan diri untuk mengambil kantung plastik dari dalam bagasi, sedangkan sekumpulan orang bertopeng tadi hampir sampai dekat mobil. Spencer pun segera memasuki mobil dengan rasa panik. Di dalam mobil, mereka segera menutup semua bagian kaca mobil dengan plastik hitam supaya tidak terlihat oleh The Toolman. Bila tidak terlihat oleh The Toolman, mereka tidak akan terkena halusinasi, seperti apa yang dikatakan nenek tua yang tadi ditemuinya. Akhirnya mereka berhasil menutup semua bagian kaca yang ada di dalam mobil. Mereka berdua berencana menunggu di dalam mobil hingga matahari terbit. Spencer memperkirakan mungkin sekitar 1 jam lagi matahari akan terbit. Tak lama kemudian, TV head unit di dalam mobil menyala sendiri, memperlihatkan kamera belakang. Kemudian muncul sebuah pesan agar mereka memeriksa jam berapa saat ini, diiringi hidupnya handphone Spencer yang menunjukkan sekarang jam 2:53 pagi. Spencer mengatakan saat mobilnya mogok tadi sekitar jam 3 kurang. Dan mereka sadar kalau waktu tidak berjalan. Mereka tidak bisa menunggu hingga matahari terbit dikarenakan waktu berhenti. Kemudian mereka diberi pesan lagi yang memberitahu kalau salah satu dari mereka harus mati agar bisa memuaskan The Toolman. Cammy dan Spencer yang melihat pesan itu merasa syok dan putus asa. Dengan nada datar, Spencer mengatakan akan menyelesaikannya dan ia akan membunuh Cammy. Cammy yang mendengarnya berlari keluar mobil untuk melarikan diri. Akan tetapi Spencer segera membidiknya dengan panah hingga Cammy jatuh dan tidak bangun lagi. Spencer mengatakan kepada The Toolman kalau ia sudah melakukannya. The Toolman sudah mendapat bayarannya. Namun setelah Spencer mencoba menghidupkan mobil, mobil tetap tidak mau menyala. Spencer curiga kalau Cammy belum mati, yang berarti The Toolman belum mendapatkan bayarannya. Dengan membawa anak panah, Spencer keluar untuk memastikan dan menghabisi Cammy. Sambil mendekati Cammy yang tergeletak, Spencer mengatakan kalau The Toolman tidak benar-benar memasuki pikirannya.
Ia beranggapan The Toolman tahu kalau ia tidak perlu diyakinkan lagi untuk saling membunuh, dikarenakan mungkin The Toolman mengetahui berapa banyak gadis yang sudah dibunuh oleh dirinya. Psikopat juga ternyata. Saat Spencer akan menusuk Cammy dengan anak panah, tiba-tiba Cammy bangun dan menyemprotkan pepper spray ke mata Spencer. Mengambil kesempatan itu, Cammy langsung saja menghabisi Spencer dengan anak panah yang dipegang Spencer. Dan Spencer pun tewas. Tak lama kemudian, polisi dan ayah Cammy menemukan Cammy yang tergeletak di jalan. Sebelum memasuki mobil, Cammy sempat melihat nenek tua tadi yang ditemuinya. Film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Mungkin ketika kalian akan memesan taksi online ataupun kalian sebagai supir taksi online-nya, siapa yang seharusnya lebih takut? Penumpang atau pengemudinya? So, there you have it, gang. The Tool 2021. Thanks for watching and see you.